Shalom jemaat Tuhan, kembali kita akan bersama-sama beribadah dan memuji Tuhan melalui media online ini. Ya, apa kabar saudara semua? Tentunya saya berharap kita semua dalam perlindungan Tuhan, meskipun keadaan sekarang ya tidak sesuai apa yang kita harapkan, dan pertemuan dengan teman, sahabat sekarang sedang dibatasi ya, dengan diberlakukannya peraturan tidak boleh berkumpul lebih dari 2 orang ya. Tetapi sebagai warga negara yang baik tentunya kita akan mematuhi ya, sebagai pendatang di Hong Kong kita akan mematuhi peraturan pemerintah Hong Kong ya. Semoga ini tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita datang kepada Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan hati kita, dan sebelum kita memulai kita akan bersama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu berjalan ini. Hari-hari kami lalui dengan perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan, nafas hidup yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan kebesaran dan kebaikan Tuhan. Bapa, sebentar kami hendak menaikkan setiap puji-pujian kami, penyembahan kami, dan biarlah Tuhan Engkau dilayakkan, Engkau disukakan karena puji-pujian kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, dan kami mau awali ibadah kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, mari kita tetap mengingat dan menyerahkan diri kita dalam perlindungan Bapa kita. Kita dilayakkan memanggil Tuhan kita dengan sebutan Bapa. Begitu intimnya hubungan kita ya, sebagai anak dan Bapa. Kita aman dalam perlindungan Dia. Sebagai Bapa kita selalu dipeluknya, digendongnya, dilindunginya. Dan mari saudara, kita mau mendekat kepada Bapa kita. Kita mau angkat pujian ini. Kita akan angkat pujian, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Terima kasih Tuhan. Dan ku milikmu.
kepada Bapa, untuk kita diberikan hati seperti hati Bapa, mata seperti mata Dia. Ya, karena kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa sendiri mengandalkan kekuatan kita sendiri menghadapi cawan ini, saudara. Mari, ya, Tuhan berkata, marilah datang kepadaku semua yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita datang kepada Bapa kita. Kita panggil Dia, Bapa, ini aku anakmu, pulihkan hidupku. Ya, saya tidak tahu keletihan apa yang ada, yang Anda rasakan saat ini. Mungkin pekerjaan, mungkin keluarga, tapi yakinlah Bapa kita Bapa yang sanggup melakukan segalanya. Mari kita panggil Bapa kita, karena Dia setia, janjinya iya dan amin. Bapa, Kau setia. Terima kasih Bapa. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus kalibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Dengan kerinduan ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, oh ku mau jadi seperti-Mu. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap kita, untuk kita semakin hari semakin menjadi sama seperti Bapa kita. Karena kita adalah anak-anaknya, ya. Anak akan mewarisi sifat orang tuanya, dan kita secara rohani kita adalah anak Bapa kita di surga. Dan mari kita mau mewarisi sifat-sifat Bapa kita yang penuh kasih, dan sehingga orang-orang di sekeliling kita bisa merasakan kasih Bapa itu melalui kita. Amin saudara. Mari kita mau melakukan kembali
kita akan angkat pujian. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Kita aman dalam perlindungan dan penjagaan Bapa kita. Setia, Bapa
menyediakan apa yang kita perlu, bahkan tanpa memintanya sekalipun sudah disediakan bagi kita. Tetapi Dia juga akan mengabulkan semua permintaan kita. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat. Dan Bapa kita berjanji, Dia tidak akan memberikan ular kepada anak-anaknya yang meminta roti. Maka saudara, mintalah apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara. Nyatakan itu, sampaikan itu kepada Bapa kita. Bapa kita akan mendengarkan. Kita akan bersama-sama berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk hak istimewa yang telah Kau berikan kepada kami. Kami dilayakkan untuk memanggil-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan, puji-pujian telah kami naikkan, dan biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kembali kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Pakai hamba-Mu untuk Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, dan mengurapi semua kami yang mendengar. Berikan kami telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan kami hati untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Sehingga firman-Mu tidak hanya kami dengar saja, tetapi bertumbuh, berbuah dalam hati kami, dan kami lakukan. Kami mau keluar dari tempat nyaman kami untuk melakukan, mengerjakan bagian kami dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Dan biarlah Tuhan sendiri yang tetap beracara dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan, biarlah keadaan kami mengalami perubahan saat kami, Tuhan, selesai dalam ibadah kami. Keadaan kami tidak sama seperti saat kami datang. Kami diubahkan, kami dibaharui. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap menjambut firman-Mu dengan segala ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kembali kita berjumpa di dalam ibadah bersama dengan kami keluarga besar CLBC AVI yang ada di Hong Kong. Kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara sekalian, apapun keadaan saya dan saudara hari-hari yang telah kita lewati, kiranya semuanya itu tidak mengurangi sukacita kita dan iman pengharapan kita, keyakinan kita kepada Tuhan, kiranya jangan pudar karena pengaruh daripada situasi, apalagi mungkin persoalan hidup, persoalan bersama yang saat ini kita umat manusia dalam banyak negara sedang hadapi. Saudara sekalian, ini menjadi sebuah ujian di dalam iman kita kepada Tuhan. Kalau sebelum-sebelumnya kita menyatakan dengan lantang pengakuan iman kita kepada Tuhan, saudara, dengan situasi yang ada ini, sejauh manakah iman kita terus bergantung kepada Tuhan? Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Daniel pasal yang kedua. Saudara, dan judul firman Tuhan ini adalah percaya dalam Allah sumber segala kasih karunia. Saudara sekalian, bagaimana kita masih memandang dan terus melihat bahwa Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah sumber segala kasih karunia. Dan sejauh manakah kita tetap mempercayai, memegang Dia. Kasat mata kita mungkin kita melihat situasi sedang tidak nyaman dan tidak membuat kita menjadi happy, bahkan kekhawatiran terus sepertinya begitu dekat dengan hidup saya dan saudara. Tetapi ini menjadi sebuah ujian. Apakah saya dan saudara terus mempercayai, memegang Dia, memandang bahwa Allah kita itu adalah sumber segala kasih karunia. Saudara, peristiwa yang dialami oleh Daniel, setidaknya di sini ada beberapa tokoh yang kita lihat. Ada Daniel, ada 3 temannya, kemudian juga ada Aryok dan Raja Nebukadnezar. Tetapi yang menjadi fokus kita akan melihat bagaimana keteladanan hidup daripada seorang Daniel ketika dia menghadapi situasi sulit. Saudara, kalau saya membaca bagi kita, mulai kita akan membahasnya itu dalam Daniel pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang terakhir.
Tapi sekarang ini saya akan membaca bagi saya dan saudara adalah mulai ayat yang ke ayat yang ke-46. Saya bacakan bagi saudara dan saudara bisa ikuti di layar ini. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mezak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Saudara, kalau kita membaca ayat-ayat pada bagian akhir dari pasal yang kedua ini, kita melihat bagaimana hebatnya, bagaimana kita melihat hasil sebuah perjuangan yang dilakukan oleh seorang Daniel. Dan kebanyakan kita, dan kebanyakan manusia tentunya juga, ketika melihat atau membaca apa yang dialami oleh Daniel, kita melihat pada bagian akhir, maka kita akan memberikan sebuah penilaian, wah hebat, dan ada kecenderungan untuk kita mengingini bagaimana bisa meraihnya. Tetapi saudara sekalian, kiranya keinginan untuk kita mengalami seperti yang pengalaman yang Daniel jalani dalam kehidupan dia yang dicatat dalam pasal yang kedua ini, kiranya juga kita mau untuk mengalami proses yang dijalani oleh Daniel. Dan itu saudara kita bisa melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya. Tapi kalau kita melihat secara garis besar daripada pasal yang kedua ini, kita bisa melihat dari ayat yang pertama diawali dengan sebuah mimpi dari Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar bermimpi, kemudian itu sangat menggelisahkan, bahkan membuat dia tidak bisa tidur lagi. Saudara, bagaimana seorang raja yang besar pada masa itu, Israel itu ada di sekitaran 4 kekuasaan. Kerajaan Mesir, Babel, kemudian juga ada Asyur, ada Roma. Saudara sekalian, bagaimana kita melihat keadaan bangsa Israel yang silih berganti itu ada di dalam kekuasaan kerajaan yang ada. Dan pada saat peristiwa ini, bagaimana Daniel adalah merupakan bagian dari masyarakat Yehuda yang dibuang ke Babel. Dan saat mereka ada di sana, Daniel ini dan 3 kawannya ini sedang dipersiapkan untuk menjadi golongan atau kelompok orang-orang bijaksananya Raja Nebukadnezar. Nah, ketika Raja Nebukadnezar ini sedang bermimpi pada suatu waktu, kemudian itu membuat dia sangat gelisah. Sehingga kegelisahan itu mendorong dia untuk memanggil semua orang-orang bijak yang dia miliki. Dan saat itu dia berkata, "Hei orang bijaksana," baik para ahli-ahli sihir, kemudian juga para peramal, para kasdim, orang bijaksana, mereka semua dikumpulkan. Kemudian raja berkata kepada mereka, "Tolong kalian ceritakan kepada saya apa mimpi yang saya alami, kemudian terangkan apa yang menjadi maknanya." Saudara sekalian, para orang bijaksana dan para kasdim meminta kepada Raja Nebukadnezar, "Tolong Baginda ceritakan apa yang menjadi mimpimu, maka kami akan jelaskan bagaimana maknanya." Tapi raja berkata bahwa, "Oh, tidak bisa. Kalian harus ceritakan mimpinya, kemudian maknanya." Saya coba membayangkan ketika saya bermimpi, kemudian saya minta kepada istri saya, "Ma, tolong ceritakan apa yang menjadi mimpi saya tadi malam, kemudian apa maknanya." Tentu istri saya akan berkata, "Bagaimana saya bisa tahu
apa yang kamu mimpikan tadi malam? Dan apalagi saya bisa menjelaskan. Umumnya orang setelah mendengarkan apa cerita mimpinya, setidaknya dia bisa memikirkan, kemudian coba untuk mengait-ngaitkan peristiwa-peristiwa yang lalu ataupun yang ada di depan, kemudian menjadi sebuah kemungkinan, sebuah cerita daripada tafsiran mimpi tersebut. Tetapi ini yang dialami oleh para orang bijaksana yang ada di kerajaan Babel. Mereka harus menceritakan, sehingga keluarlah satu pengakuan, pernyataan dari para orang-orang bijaksana yang diandalkan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka berkata bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini, termasuk di kalangan mereka sebagai orang-orang bijaksana, orang-orang yang dianggap ahli oleh Raja Nebukadnezar, tidak satu pun orang yang bisa menceritakan atau tidak bisa memenuhi permintaan Baginda Nebukadnezar. Saudara sekalian, maka reaksi daripada Raja Nebukadnezar, dia marah. Kemudian dia titahkan, dia menyuruh panglimanya yaitu Ariok untuk apa? Bunuh. Percuma. Mungkin dia berkata, percuma aku memelihara kalian. Sehingga saat itu dia menitahkan untuk membunuh semua orang-orang bijaksana yang ada di kerajaan Nebukadnezar. Dan celakanya adalah bahwa karena Daniel dan ketiga temannya itu adalah tergolong orang-orang bijaksana, maka mereka pun tidak luput dari ancaman pembunuhan. Jadi kurang lebih latar belakang peristiwa ini terjadi karena Baginda Raja yang bermimpi, kemudian dia menginginkan agar supaya orang-orang bijaksananya menceritakan dan mengartikan makna mimpinya. Tapi karena diwakilkan oleh para kasdim atau orang bijaksana yang dia telah jumpai, mereka berkata tidak ada satupun yang bisa menceritakan dan menjelaskan. Tidak ada satupun manusia yang bisa memenuhi kecuali dewa yang tidak berdiam di dalam dunia ini. Demikian perkataan para kasdim atau orang bijaksana. Dan itu mengakibatkan murkanya raja dan menyuruh untuk membunuh mereka. Saat proses pembunuhan itu sedang berlangsung, terdengarlah oleh Daniel. Maka dia bertanya kepada Aryo, bolehkah saya mengetahui ada apa yang terjadi dengan peristiwa ini? Kenapa engkau membunuh para orang-orang bijaksana yang ada di kerajaan Babel? Maka Aryo berkata kepada dia, tidak tahukah kamu bahwa apa yang terjadi dengan Baginda Raja Nebukadnezar, bahwa dia bermimpi dan dia menginginkan agar orang-orang bijaksana itu menceritakan dan mengartikan mimpinya. Maka saat itu Daniel berkata kepada Aryo, izinkan saya untuk berjumpa dengan raja. Dan ketika dia berjumpa dengan raja, Daniel berkata, beri saya waktu. Beri saya waktu untuk apa? Untuk berdoa. Dan kita akan melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Daniel ketika diperhadapkan dengan situasi itu. Bahwa ancaman kematian itu sudah berada di depan mata Daniel dan ketiga temannya. Sebagai orang yang masih percaya kepada Allah, saudara, kita melihat bahwa orang Yehuda dibuang ke Babel itu karena ketidakpercayaan mereka dan kebandelan hati mereka yang tidak mau mentaati Allah. Sehingga sampai saatnya Allah berkata bahwa kalian akan dibuang ke Babel. Dan dari sekian banyak, paling tidak ada berapa gelombang itu ya, gelombang pembuangan. Saat kerajaan Babel datang menyerang Yehuda, kemudian berapa banyak itu dibawa ke sana. Demikian juga pada beberapa waktu kemudian dibawa lagi sekelompok orang ke sana. Dan Daniel ini adalah salah satu dari sekian banyak orang Yehuda yang terbuang. Tetapi ternyata Daniel dan ketiga kawannya, mereka tidak seperti kebanyakan orang-orang Yehuda yang sudah tidak mempercayai Allah lagi. Tetapi kita melihat bagaimana Daniel dan Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalau kita melihat sejak dalam peristiwa pasal yang pertama, mereka sudah punya komitmen yang kuat, memiliki satu kepercayaan yang kuat akan Allah Yahweh-nya. Bahwa mereka sudah berketetapan untuk tidak menajiskan diri mereka dengan santapan raja yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar kepada semua orang yang ada di wilayah dia. Saudara sekalian, dan dalam pasal yang kedua ini kita belajar
bagaimana Daniel khususnya di dalam menghadapi persoalan yang besar ini. Kematian menjadi taruhan. Nyawa dia dan ketiga temannya itu menjadi taruhan atas persoalan yang ada. Saudara, langkah yang dilakukan oleh Daniel kalau kita pelajari di sini adalah bagaimana hal pertama yang kita perhatikan, Pak Daniel tetap beriman kepada Allah. Saudara, Daniel beriman pada Allah Yahweh. Kalau kita melihat itu di dalam ayat yang ke-16 dan ke-17, ketika dia sudah menghadap raja, kemudian dia berkata, dalam ayat yang ke-16 saya bacakan bagi kita. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Asaria, ketiga temannya. Ya, nama mereka saat ada di Babel mereka diubah menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nama asli mereka adalah Hanaya, Misael, dan Asaria. Daniel setelah dia menghadap Raja Nebukadnezar, dia minta waktu untuk apa? Untuk berdoa, untuk mencari Allahnya. Nah, saudara sekalian, kita melihat di sini bagaimana Daniel punya perbedaan yang sangat besar dengan Nebukadnezar. Nebukadnezar ketika dia sedang menghadapi kegalauan dalam hati karena mimpi yang datang menggelisahkan dia, dia mencari orang-orang pandai yang dia miliki. Tetapi Daniel saat dia mengetahui hal itu dan dia sudah menghadap raja, langkah yang dia lakukan adalah dia mencari Allah. Dan dia mengajak ketiga temannya untuk apa? Bersama-sama bersatu hati untuk berdoa. Saudara, ini menjadi sebuah keteladanan yang hebat di tengah keadaan saya dan saudara hari-hari ini. Sebagai orang percaya, kita pun diuji, tidak luput juga dari masalah yang sama yang dihadapi oleh orang-orang yang di luar Kristus Yesus. Bagaimana kita menghadapi situasi ini, tapi menjadi perbedaan tentunya adalah langkah saya dan saudara. Apakah kita mengikuti teladan daripada Daniel, di mana kita mau mencari Allah, mencari Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, untuk kita jadikan sebuah sandaran untuk kita minta pertolongan daripada Tuhan. Daniel di sini sebelum dia bertindak, dia mencari Tuhan. Saudara, biarlah ini menjadi sebuah warna khas daripada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Dalam segala hal, apapun yang kita hadapi dalam hidup saya dan saudara, biarlah iman percaya kita, pengakuan iman kita kepada Tuhan, kita wujudkan dalam tindakan sehari-hari. Dikala kita menghadapi beragam hidup ini, baik itu merupakan persoalan ataupun berupa aktivitas kita, dalam segala aktivitas, segala laku saya dan saudara, mari jadikanlah bahwa kita mencari Tuhan, menjadikan Tuhan itu sebagai hal yang utama. Dan kita mau terus untuk bertanya kepada Dia, Tuhan, apakah hal yang akan saya lakukan ini berkenan kepada Tuhan? Apakah persoalan ini Tuhan Engkau izinkan, dan saya minta supaya Tuhan membackup, Tuhan menolong, Tuhan membantu saya dan saudara. Saudara, inilah yang kita bisa pelajari daripada Daniel. Bagaimana dia terus mempercayai, dia terus menaruh harap bahwa dia tahu bahwa hanya Tuhan Allah Yahweh saja yang sanggup untuk menolong. Saya kira di sini Daniel pun dia mengaminkan apa yang dikatakan oleh para ahli bijak, bahwa tidak ada satu manusia di kolong langit ini yang bisa memenuhi permintaan Nebukadnezar kecuali dewa. Itu yang menjadi konsep orang yang ada di Babel saat itu. Tetapi Daniel yang memiliki Allah pencipta yang dia kenal di dalam Yesus Kristus, dia tahu bahwa hanya Allah lah yang bisa memenuhi, yang bisa menjawab apa yang menjadi permintaan Raja Nebukadnezar. Sebabnya dia minta waktu, kemudian dia mengajak kepada ketiga temannya, yaitu Hanaya, Misael, dan Asaria. Ayat 18 berkata, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah
semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain yang ada di Babel. Saudara, Daniel berharap, Daniel percaya kepada Tuhan, dan wujud keyakinan dia, wujud percayanya kepada Tuhan Allah pencipta itu, dia bertindak dengan apa? Dia berdoa, mengajak kepada 3 temannya, mari kita minta belas kasih daripada Tuhan. Saudara sekalian, iman pernyataan kita kepada Tuhan tanpa disertai dengan perbuatan, kata Yakobus berkata bahwa itu adalah mati. Iman tanpa perbuatan mati adanya. Saudara sekalian, setiap kali ibadah mungkin kita ada ikrar pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Kita percaya bahwa Dia adalah Kristus Yesus, dan kita percaya kepada Roh Kudus. Saudara sekalian, itu terus-menerus kita nyatakan. Tetapi bagaimana penjabarannya di dalam hidup saya dan saudara sehari-hari? Daniel di sini, apa yang dia nyatakan lewat mulut dia, dia wujudkan di dalam sikap hidupnya. Saat ada di sini, dia mencari Tuhan. Dia datang berdoa kepada Tuhan bersama dengan ketiga temannya. Saudara, ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita hari-hari ini. Mungkin kita mulai ada pertanyaan kepada Tuhan. Sudah tiap saat, tiap hari aku berdoa, Tuhan tolong supaya wabah ini segera berakhir. Tuhan tolong supaya para ahli dipertemukan dengan bisa menemukan vaksin yang tepat untuk bisa mengobati. Mungkin itu menjadi doa kita, supaya resesi yang mulai terjadi di beberapa negara, dampak ekonomi dan dampak dalam banyak hal mulai terjadi dan terus terjadi atas banyak lapisan masyarakat. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah memenuhi ini sebagai wujud bahwa kita beriman kepada Tuhan. Kita minta dan kita berdoa terus. Ya saudara, saya melihat dalam beberapa media-media sosial bagaimana banyak orang-orang percaya terus untuk bersatu hati berdoa. Tapi sampai saat ini kita melihat bukannya mengalami penurunan, tetapi mungkin sudah malah mengalami kenaikan. Ya, seperti kita di Hong Kong. Hong Kong saat ini mengalami gelombang ketiga, ya, gelombang ketiga dari serangan wabah virus corona ini, sehingga tiap hari sudah ada sekitar 100-an lebih yang positif. Ini membuat masyarakat yang ada di kota Hong Kong ini kembali resah, kembali ada kekhawatiran, ketakutan. Untuk kemana-mana kita harus menggunakan terus masker, bahkan kita harus lebih lagi mengikuti aturan-aturan yang makin diperketat. Hari ini kita masih ada dalam aturan di mana tidak boleh lebih daripada 2 orang. Ya, semua kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah supaya untuk memutus penyebaran virus yang ada. Tapi dalam menjalani ini ada kekhawatiran saat kita habis melakukan sebuah perjalanan dengan kendaraan umum, kemudian mau masuk rumah, ada rasa kegentaran dalam hati kita, sehingga kegentaran itu kita wujudkan dengan cara apa? Kita ambil alkohol, kita semprot dulu supaya jangan sampai virus mungkin sudah melekat di dalam baju kita, jangan sampai masuk di dalam rumah. Ada pemikiran-pemikiran yang demikian. Tapi belum tentu mungkin itu ada seperti yang kita pikirkan. Saudara, tetapi pikiran-pikiran itu terus mempengaruhi. Sehingga itu akan mempengaruhi juga sikap saya dan saudara. Hari ini kita kembali diteguhkan oleh kebenaran firman Allah. Bagaimana Daniel? Saya coba membayangkan bagaimana Daniel sebagai manusia. Tentu dia juga ada rasa kekhawatiran, ada rasa, ya sebagai manusia mungkin ada sedikit kegentaran terhadap situasi yang ada. Tetapi dia tidak izinkan kegentaran itu tinggal berlama-lama di dalam hidup dia. Daniel langsung mengambil tindakan. Dia tetap menaruh percaya kepada Tuhan, dan dia mencari Tuhan bersama dengan 3 temannya. Yuk kita berdoa. Saudara, saya hari ini mengajak kepada kita, kembali kita bergandeng tangan, kita berdoa, minta belas kasih daripada Tuhan. Biarlah belas kasih Tuhan ini yang menolong saya dan saudara, menolong semua umat manusia, supaya bisa melewati situasi
yang saat ini sedang kita hadapi bersama. Saudara Daniel, dia berdoa kepada Tuhan sebagai wujud bahwa Allah itu tetap menjadi andalan di dalam kehidupan. Daniel tahu bahwa kuasa doa itu besar adanya. Saudara, sampai saat ini masihkah kita mempercayai bahwa kuasa doa orang-orang benar itu tetap berkhasiat? Yakobus berkata bahwa doa orang benar besar kuasanya. Saudara, biar kita terus mengaminkan ini, dan sekaligus juga kita terus mengintrospeksi bahwa saya dan saudara apakah terus benar di hadapan Tuhan, sehingga dalam status kita sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah, kita berdoa kepada Tuhan dengan sebuah keyakinan bahwa setiap doa kita Tuhan dengar dan Tuhan jawab, dan izinkan biarlah Tuhan menjawab sesuai dengan cara dan waktu Dia. Tapi yang pasti kita punya iman yang besar bahwa Tuhan mendengar setiap doa-doa saya dan saudara. Daniel dan kawan-kawan, dia tahu adanya kuasa doa yang besar, sebabnya dia bertindak untuk berdoa bersama dengan ketiga temannya. Setelah doa dijawab, di dalam ayatnya yang ke-19, setelah doa dijawab, luar biasa saudara, karena dikatakan dalam ayat yang ke-19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta alam. Saudara, ketika engkau dan saya dijawab, ketika doa saya dan saudara dijawab oleh Tuhan, tentu reaksi awal kita, reaksi spontan kita berkata, terima kasih Tuhan. Tapi saat doa kita belum dijawab, apakah kita bersyukur? Harusnya kita tetap bersyukur dan terus untuk kita memohon belas kasih daripada Tuhan sampai Tuhan menjawab. Tapi kita belajar dari peristiwa di sini ketika Daniel dengan kesungguhan hati berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Dan reaksi daripada Daniel, karena Tuhan menjawab, mendengar doa dia memuji Allah. Dan dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23, bagaimana pujian itu keluar dari mulut Daniel, sebuah penyembahan, pengagungan, memuliakan Allah karena sudah mendengar setiap doa dia. Berkatalah Daniel ayat 20, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Daniel tahu bahwa apa yang ada pada dia, hikmat, kekuatan, kalau dia bisa mengalami situasi ini, kalau dia bisa dipercayakan oleh Raja Nebukadnezar menjadi bagian dari orang-orang yang berhikmat, dia sadar bahwa itu semua didapat bukan karena kuat dan hebatnya dia, tapi Tuhan yang menganugerahkan, Tuhan yang memberikan kepada Daniel. Sehingga saat pujian ini dinaikkan, dia kembalikan pujian itu kepada Allah. Saudara, biarlah hal ini juga mendorong kepada kita untuk kita renungkan dalam segala hal. Biarlah pujian itu kita naikkan kepada Dia. Saat situasi saat ini masih begitu mencekam atau mungkin masih menggelisahkan hati kita, biarlah kita tetap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saudara, hal berikut yang kita pelajari daripada Daniel, teladannya, keteladanan hidup Daniel adalah bagaimana Daniel terus belajar mengenali suara Allah. Ketika hari-hari ini kita diperhadapkan dengan adanya banyak suara, baik itu berita-berita, media online, ataupun melalui video-video berita di televisi, ada begitu banyak yang masuk keluar di telinga saya dan saudara. Dan berita-berita itu makin membuat kita gelisah. Tapi kita bersyukur bahwa
ada berita yang kita bisa mendatangkan damai, bisa membangun iman kita, bisa menggairahkan lagi hidup saya dan saudara di tengah keadaan yang tidak menentu ini. Berita dari mana? Dari Allah yang kita bisa dapati di dalam firman Tuhan. Daniel ketika dia berdoa kepada Tuhan dan Allah menyatakan pernyataannya kepada Daniel mengenai cerita atau mengenai mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Kemudian dia menceritakan dengan detail kepada Raja Nebukadnezar. Ayat yang ke-27 dan sampai ayat yang selanjutnya, saudara, kita melihat bagaimana ketika Daniel sudah berjumpa dengan Raja. Dia berkata, rahasia yang ditanyakan tuanku Raja tidaklah dapat diberitahukan kepada Raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu ataupun ahli nujum, tetapi di sorga. Saudara, Daniel mengajak, menuntun Raja Nebukadnezar bahwa hanya Allah yang sanggup menjawab apa yang menjadi permintaan Daniel. Dia berkata, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini, dan kita bisa baca sendiri ya saudara di rumah bagaimana isi mimpi yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian Allah nyatakan kepada Daniel dan Daniel ceritakan itu kepada Raja Nebukadnezar beserta dengan artinya, sehingga sampailah kita pada ayat yang ke-46 bagaimana Raja Nebukadnezar dia begitu kagum, ketakjubkan dia akan apa yang telah Daniel sampaikan. Dalam pemahaman dia mengira bahwa itu hanya Daniel, hebatnya Daniel. Tetapi sesungguhnya Daniel kembali mendorong kepada Raja Nebukadnezar bahwa itu bukan karena saya, tetapi karena Allah. Saudara, bagaimana Daniel bisa bercerita? Bagaimana Daniel bisa menangkap dengan detail apa yang disampaikan oleh Allah? Karena Daniel punya telinga dan terus belajar mengenali suara Allah. Saudara, biarlah kita juga di dalam perjalanan iman percaya kita kepada Tuhan, teruslah kita melatih panca indera kita, telinga kita untuk bisa mendengar suara Allah, sehingga kita bisa membedakan manakah ini suara Allah, manakah ini bukan suara Allah, supaya kita bisa terus maju dan kuat menghadapi segala situasi yang ada di dalam hidup ini. Saudara sekalian, dengan situasi-situasi yang sampai saat ini terus terjadi di sekeliling kita, mari biarlah kita belajar lagi daripada Daniel. Belajar daripada Daniel untuk menjadikan Allah, mengalamatkan bahwa Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, hanya Dialah yang bisa menolong buat saya dan saudara menjalani situasi ini. Saya tidak tahu sampai kapan. Sampai saat ini pun banyak ahli yang belum bisa memprediksi sampai kapan wabah ini akan berakhir. Tapi yang pasti bahwa Tuhan kalau sudah bersama dengan kita dan menolong saya dan saudara, Dia akan terus memampukan kita melewati situasi sulit ini. Tanggung jawab saya dan saudara adalah menyatakan percaya kita, iman kita, terus kita arahkan kepada Tuhan. Saudara sekalian, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita, sehingga bisa menolong kita untuk tidak terus-menerus diliputi dengan kekhawatiran dan ketakutan, dan kita memandang kepada Allah. Sebelum saya akhiri dengan doa, kita akan dengarkan sebuah lagu berikut ini.
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara, biarlah pujian ini arahkan kembali kita, menuntun kita untuk melihat bagaimana hanya Tuhanlah yang menjadi harapan kita. Hanya Tuhanlah yang bisa menolong saya dan saudara, meneguhkan, menguatkan kita melewati hari-hari yang ada ini. Saudara, saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan,
Kami mengucap syukur buat waktu kami saat ini. Kami sudah membaca firman-Mu dan kami merenungkannya di dalam hidup kami. Mampukan kami itu bisa melakukan, di mana kami terus mau percaya kepada Allah, Sang Sumber damai sejahtera itu, sumber kasih karunia. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih ada, kami masih disehatkan oleh Tuhan. Itu bukti bagaimana kasih karunia Allah bagi kami. Sementara kalau kami melihat di sekeliling kami, ada banyak orang, mereka mungkin sudah berusaha untuk menjaga supaya jangan sampai terkena virus, atau menjaga supaya jangan mengalami musibah, menjaga diri supaya jangan mengalami kekacauan dalam hidup, tetapi ternyata toh juga harus mereka hadapi. Tuhan, Engkau menolong, menyertai, supaya mereka pun tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong, menyembuhkan. Tuhan akan memulihkan setiap persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kami saat ini masih diberi kesempatan untuk kami bisa bernafas, kalau kami masih diberi kesehatan, kekuatan, waktu untuk bersekutu bersama, sekalipun masih melalui media online ini adalah kasih karunia Tuhan. Dan biarlah ini makin mendorong kami untuk terus memuji, memuliakan Tuhan. Sebagaimana Daniel, bagaimana dia sampaikan muji, memuliakan Tuhan dalam doa, dalam hidup dia. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami semakin mengagungkan Tuhan, semakin memuliakan, menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah setiap kami yang mendengar dan yang kami membaca firman-Mu pada hari ini, dimanapun kami berada. Mampukan kami untuk bisa melakukan di dalam hidup kami. Dan jika di antara kami yang saat ini sedang mendengarkan atau menyaksikan acara ini, sedang menghadapi situasi yang sulit, sedang menghadapi kesakitan ataupun Tuhan Yesus, kesulitan-kesulitan dalam banyak hal menyangkut hidup ataupun dalam keluarga, Bapa, hamba berdoa dan minta belas kasih-Mu dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan-Mu, belas kasih-Mu Tuhan tercurah atas mereka. Sebagaimana Daniel ketika dia mengajak ketiga temannya untuk memohon belas kasih Tuhan, memohon belas kasih sayang Allah. Demikian juga saat ini kami mohonkan Tuhan, biarlah kasih sayang Tuhan tercurah atas setiap orang-orang percaya yang saat ini sedang meminta pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur. Berkatilah setiap kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.